Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kartika, NIM 34021900230, kelas manajemen H, tugas Kombis 2, pertemuan yang ke-9, yaitu kita menghitung realibitas. Pada mata kuliah komputer bisnis 2 ini, pertemuan ke-9, kita menghitung reliabilitas. Kita melanjutkan pertemuan yang minggu lalu, pertemuan ke-8. Menghitung reliabilitas. Reliabilitas itu apa? Reliability, keterpercayaan. Jadi menunjuk pada pengertian apakah sebuah instrumen dapat mengukur sesuatu yang diukur secara konsisten dari waktu ke waktu. Nah, kita mengenal ada dua jenis reliabilitas, yaitu reliabilitas eksternal dan reliabilitas internal. Nah, pada tulisan ini kita hanya membahas mengenai reliabilitas internal. Ada beberapa teknik reliabilitas yang termasuk ke dalam prosedur konsistensi internal. Di antaranya banyak digunakan adalah teknik belah dua atau split half. Jadi kita menggunakan teknik belah dua. Nah, menurut Sakana secara umum, keandalan kurang dari 0,60 dianggap buruk. Dan keandalan dalam kisaran 0,70 bisa diterima dan lebih dari 0,8 adalah baik. Jadi kita standarnya adalah 0,70. Standarnya 0,70. Jadi kalau disimpulkan dan direkap, yang kita hitung reliabilitasnya di bawah 0,70 itu tidak reliabilitas. Nah, udah seperti ini, yang ini juga. Nah, tadi langkah pertama adalah siapkan hasil kursor bentuk tabel. Langkah yang kedua, pisahkan instrumen genap dan instrumen ganjil. Kita pisahkan yang ganjil dan genap. Nah, ini kita ambil, kita kopikan dulu ya. Kita blok, tekan kontrol, ambil sisi tarik. Kita blok yang ini, lalu kontrol, kita ulangi lagi. Nah, udah seperti ini. Kita anggap saja ini yang ganjil, yang ini genap. Nah, berarti kita buang nggak yang genap. Caranya bagaimana? Oke. Ini kita buang yang genap.
Caranya bagaimana? Kita klik kontrol angka 3, 5, 7, sama kolom 9. Nah, kita kontrol. Selanjutnya, untuk kita bisa lihat jumlah ini, kita harus mendownload dulu terlebih dahulu data analisis. Dan karena saya sudah ada data analisisnya, lalu kita buka korelasi seperti itu. Nah, ini sudah ya untuk hasil pengisian kualitas pelayanan pramuniaga. Kemudian kita akan mengerjakan sama untuk yang jumlah pengunjung. Nah, untuk ininya juga kuesionernya sama. Oh, bentar. Ini kita hapus tidak dulu. Hapus. Udah. Kerjakan yang sama, kita pindahkan dulu. Kita akan membuat 2. Kerjaannya sama seperti yang tadi. Bentar. Nah, udah kita pindahkan seperti ini. Kita hapus yang ini dulu, ini yang ganjil. Nah, ini sudah ya untuk hasil pengisian kualitas pelayanan pramuniaga. Kemudian kita akan mengerjakan sama untuk yang jumlah pengunjung. Nah, untuk ininya juga kuesionernya sama. Oh, bentar. Ini kita hapus tidak dulu. Hapus. Udah. Kerjakan yang sama, kita pindahkan dulu. Kita akan membuat 2. Kerjaannya sama seperti yang tadi. Bentar. Nah, udah kita pindahkan seperti ini. Kita hapus yang ini dulu, ini yang ganjil. Nah, kita hapus ini.
atau sebentar, seperti ini ya, udah ada dua tabel seperti ini. Nah, ini jumlahkan terlebih dahulu. Biasa menjumlahnya ini. Langsung auto sum. Nah, satu lagi sama auto sum. Nah, kemudian setelah ini kita akan ini ganjil, ini genap. Ini untuk rekap total. Kita tabel. Nah, udah seperti ini. Kita langsung isi aja ke sini ya. Ini. Nah, lalu kita blok ke bawah. Ini juga sama dengan ini, enter. Lalu kita blok, tarik ke bawah. Nah, udah seperti ini. Lanjut ke data analisis. Correlation. Oke. Kemudian pilih ini, enter. Lalu ini hapus dulu. Ini saja ini, lalu enter, lalu oke. Nah, udah seperti ini. Kemudian kita akan menulis seperti tadi. Jadi diperoleh angka reliability pada variabel kualitas pelayanan adalah 0,74, artinya tingkat kepercayaan hasil jawaban responden adalah baik. Nah, udah ya, seperti ini. Tidak jauh berbeda caranya sama yang tadi. Lalu mohon maaf, ini bukan 74 ya, tapi 78. Nah, ini sekarang
jumlah pembeli. Maaf, ini belum dihapus. Ini juga. Ini juga kita hapus. Nah, udah seperti ini, kita buat seperti tadi lagi. Ada bagian ganjil dan bagian genap. Ini ganjil. Lihat dulu. Nah, udah genap. Kita jumlahkan. Biasa menjumlahkannya. Mudah. Lalu selesai. Dan ini sama. Sum. Nah, ya. Udah seperti ini, kita rekap total. Ini kita buat kolom. Nah, udah seperti ini. Lalu kita kalau enter, kita blok ke bawah. Ini juga sama, jumlahnya kita pindahkan. Enter. Dan blok tekannya ke bawah. Nah, udah seperti ini. Kemudian setelah kita memisahkan ganjil dan genap, kita langsung ke data analisis. Kita ke correlation. Oke. Kita hapus dulu. Oke. Juga hapus. Untuk ini kita memilih di sini saja. Nah, lalu kita oke. Nah, seperti ini hasilnya. Ganjil dan genap. Hasilnya sangat besar juga. Dan untuk ini kita tulis lagi. Jadi diperoleh angka pada variabel kualitas
Iya, ini udah. Ini baik. Kita bisa lihat yang pertama hasilnya jawabannya baik. Yang X2 juga jawaban responden juga baik. Kemudian maaf, yang C juga sama eh, baik ya. Jumlah pembeli. Jawaban respondennya juga baik. Mungkin sekian tugas pertemuan ke-9 ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.